Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia, channel yang khusus membahas pekerjaan operator sekolah pokoknya ya. Oke. Nah, pada video kali ini kita membahas beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komentar di YouTube, waktu saya live di TikTok juga ya, yang membahas tentang pergantian kepala sekolah. Bang, gimana caranya mengganti kepala sekolah? Gitu ya. Jadi, untuk pembahasan pergantian kepala sekolah, saya jelaskan dulu prosedurnya dan nanti kita lihat caranya di Dapodik, teman-teman. Oke. Jadi seperti ini cara bergantian kepala sekolah di aplikasi Dapodik sampai bisa sinkron dengan KS baru. Ya, seperti itu. Jadi, untuk pergantian kepala sekolah sebenarnya tugasnya siapa sih? Ya, tugasnya si operator dinas. Jadi perubahan data atau pergantian kepala sekolah hanya bisa dilakukan oleh operator dinas, teman-teman. Saat ini ya situasinya adalah seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman ke dinas. Tapi teman-teman perlu paham karena beberapa hal terjadi harus bolak-balik gitu ya. Jadi biar tidak bolak-balik, yang dilakukan di kepala sekolah yang lama itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Jadi kan ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh si operator dinas. Yang pertama, ini nanti saya bagi dua, teman-teman. Jika KS lamanya masih tetap di Dapodik kita dan menjadi guru atau tendik, itu nanti beda perlakuannya dengan jika kepala sekolahnya itu keluar dari Dapodik kita, gitu ya. Nah, yang pertama jika KS lamanya itu masih tetap di Dapodik, artinya dia jadi guru gitu ya misalnya atau jadi tendik gitu, teman-teman. Yang pertama, operator dinas mengisi TST di tugas tambahan KS lama atau bisa juga menghapus tugas tambahannya. Itu langkah yang pertama. Jadi, OP dinas mengisi TST. Oke. Nah, yang kedua, operator dinas mengganti jenis GTK dari kepala sekolah menjadi guru dan jabatan diisi guru mapel atau guru kelas tergantung situasi di Dapodik kalian itu kepala sekolah tersebut yang lama itu mau jadi guru kelas atau guru mapel atau tendik, intinya begitu teman-teman. Nah, kalau sudah rubah jenis GTK, yang ketiga seoperator sekolah melakukan tarik data ya. Jadi setelah diisi TST kemudian mengganti role, baru teman-teman melakukan tarik data si operator sekolahnya. Itu kalau kepala sekolah yang lamanya tetap berada di Dapodik kita, berubah jadi guru. Tapi bagaimana kalau KS lamanya itu keluar dari Dapodik gitu ya. Jadi sudah keluar gitu teman-teman. Itu malah lebih mudah. Jadi operator dinas boleh mengisi TST tugas tambahan KS, boleh juga membiarkannya. Kenapa dibiarkan? Siapa tahu beliau jadi kepala sekolah di tempat lain gitu kan ya. Seperti itu. Jadi karena nggak ngaruh dengan Dapodik kita, karena nanti kan KS lamanya itu keluar gitu. Nah, jika KS lama mau menjadi KS di sekolah lain, maka operator dinas tidak perlu merubah jenis GTK KS lama. Tapi jika KS lama mau jadi guru di sekolah lain, maka operator dinas mengganti jenis GTK dari KS menjadi guru. Gitu, teman-teman. Ya, prosedurnya seperti itu. Jadi, keluar itu apakah mau jadi KS lagi atau mau jadi guru atau tidak kerja sama sekali. Gitu ya. Disesuaikan. Nah, kemudian operator sekolah silakan tarik data gitu. Itu perlakuan di kepala sekolah yang lama. Kemudian perlakuan di kepala sekolah yang baru. Sebentar, ini kenapa nggak ada animasinya? Nah, yang dilakukan di KS baru nih teman-teman. Ini juga ada dua perbedaan. Jika KS baru berasal dari guru yang ada di Dapodik kita gitu ya. Jika KS barunya itu berasal dari guru
yang ada di dapodik kita, maka yang pertama, operator dinas merubah jenis GTK menjadi KS, ya. Dirubah dulu tuh jenis GTK-nya. Kalau udah jadi KS, operator dinas menambah tugas tambahan KS atau PLT, tergantung situasi di sekolah kalian, mau jadi KS atau mau jadi PLT KS. Yang ketiga, operator dinas menambahkan role pengguna KS. Ya, jadi operator dinas menambahkan role pengguna KS. Yang keempat, operator sekolah tarik data. Gitu, teman-teman. Tapi ini di nomor satu nih. Di nomor satu, jika beliaunya tetap PLT dan mau tetap ngajar, boleh tetap di guru aja. Ya, operator dinas tidak perlu merubah jenis GTK menjadi KS ketika si guru mau tetap mengajar dan dia jadi PLT. Jadi tidak perlu merubah jadi KS di jenis GTK-nya. Kalau beliaunya mau jadi PLT, itu penting ya, teman-teman. Nah, itu yang dilakukan di KS baru jika KS-nya berasal dari guru di sekolah kita atau di dapodik kita. Yang kedua, jika KS barunya berasal dari luar sekolah, maka operator dinas menambahkan data KS baru ke sekolah kita, ya. Jadi data GTK-nya ditambahkan, kemudian operator dinas merubah jenis GTK menjadi KS, ya. Setelah dirubah jadi KS, operator dinas menambahkan tugas tambahan. Setelah tugas tambahannya ditambahkan, baru operator dinas menambah role pengguna KS. Nah, yang terakhir operator sekolah tarik data. Jadi yang beda kalau KS barunya dari dapodik dan di luar dapodik itu di poin 1. Kalau poin 1 itu ditambahkan dulu data GTK-nya, ya. Tapi kalau yang berasal dari guru, ya udah nggak perlu ditambahkan lagi, udah tinggal ngerubah data aja, gitu teman-teman ya. Itu yang dilakukan di KS barunya. Mari kita cara cek tugas tambahan, role pengguna, dan jenis GTK KS praktikan di dapodik. Nah, seperti ini. Kita buka dapodiknya. Yang dimaksud jenis GTK-nya dulu. Kita bahas jenis GTK-nya dulu ya. Nah, sebentar. Nah, jenis GTK itu kalian bisa lihat di sini di GTK, kemudian bisa di guru atau di tendik ya. Kita buka tendik nih di sini. Karena ini saya kan kepala sekolahnya asli, jadi di tendik. Nah, di sini nih. Ya, di bagian jenis GTK di sini kepala sekolah dan jabatan GTK juga kepala sekolah, ya. Jadi ini dua-dua ini harus kepala sekolah kalau dia kepala sekolah asli. Kalau PLT ya berarti di sini jabatannya mungkin PLT KS gitu ya. Disesuaikan aja dengan di dapodik kalian. Dia itu KS utama atau PLT gitu. Ini ngecek jenis GTK. Kalau ngecek tugas tambahan gimana? Ngecek tugas tambahan ada di sini teman-teman, di menu ubah, dipilih dulu orangnya di menu ubah. Sabar. Kemudian di sini di tugas tambahan. Ya, sebentar, ini masih loading. Tugas tambahan. Sabar ya. Nah, di sini ini karena kepala sekolah saya masih berlaku jadi TST-nya kosong. Tapi kalau kepala sekolahnya diganti, maka di sini harus terisi nih di TST. TST harus terisi ya. Ini jabatan PTK-nya adalah kepala sekolah gitu. Ini tugas tambahan. Ini yang menambahkan juga dinas ya. Itu tugas tambahan. Jenis GTK sudah, tugas tambahan sudah, tinggal role pengguna. Role pengguna, teman-teman buka pengaturan, ya. Lalu manajemen pengguna, masukkan kode registrasi kita. Nah, ini di close aja. Kemudian cari tuh yang akunnya Pak Kepala Sekolah. Ya, sebentar. Nah, ini. Ini ya. Nah, di sini itu kepala sekolah. Ini namanya hak akses atau role pengguna, teman-teman. Kayaknya yang menambahkan si operator dinas ya, karena kita kalau saya nggak bisa ngeklik nih. Intinya pastikan di role pengguna ini ada kepala sekolah. Gitu, teman-teman. Jadi itu cara cek jenis GTK, tugas tambahan, dan role pengguna atau hak akses. Kalau tiga ini sudah terlengkapi, maka harusnya aman, teman-teman. Seperti itu ya.
Jadi, catatan pentingnya adalah pada intinya kuncinya ada di tiga hal ya. Jenis GTK-nya sesuai, tugas tambahan sesuai, dan role penggunanya sesuai. Itu pasti nanti pergantian kepala sekolah aman, nggak perlu bolak-balik ke dinas. Kemudian, jika KS lamanya tidak aktif lagi di Dapodik kita, maka operator sekolah wajib memutasikan KS lama tersebut setelah KS baru masuk Dapodik. Gitu ya. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk KS baru, pastikan sudah jenis GTK-nya adalah KS, bagi KS definitif, tapi bagi PLT KS ya bisa dari jenis GTK guru atau dari jenis GTK KS itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Jadi itu aja penjelasannya. Terima kasih. Masalah lainnya terkait perubahan data kepala sekolah, teman-teman boleh tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Oke, semoga video penjelasannya bermanfaat ya, karena memang pergantian kepala sekolah itu full sepenuhnya ada di dinas, jadi tidak ada proses yang kita lakukan di Dapodik selain tarik data, dan ya selebihnya saya hanya melakukan penjelasan aja prosedur-prosedur atau hal-hal lain yang sekiranya kadang suka kelewat teman-teman. Intinya 3 poin itu tadi ya, jenis GTK, role pengguna, dan tugas tambahan. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapapedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.